Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliksan. Ya, seperti Anda lihat, di sini saya akan menjelaskan tentang game, game mode yaitu keyboard dan mouse. Jadi kita boleh milih game mode atau keyboard. Nah, di sini saya menggunakan P5JS dalam pelajaran grafika komputer. Di sini kita akan Di sini saya akan menjelaskan setiap kode dari apa yang saya buat, apa yang game saya buat, tentang game yang saya buat. Di sini mungkin cukup panjang ya, karena di sini banyak sekali kodenya, karena ini game gitu. Kita mulai dari sini. Mini area SCP. Ini adalah judul game yang saya buat, seperti labirin. Baris ini adalah komentar dokumentasi program, tidak dieksekusi oleh komputer, tetapi sangat penting secara akademik. Fungsinya menjelaskan judul game, menjelaskan alur stage permainan, ya seperti ini. Menjelaskan ya, yang pertama itu menu, pilih mode control. Nah, di sini. Selanjutnya, ready, layar persiapan. Nah, di sini langsung kita play, permainan berjalan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau kita mati, enggak, ini kita anggap sama mati ya. Nah, ia akan game over seperti ini. Kalau kita menang, dia akan bertulisan nih, you win, kamu menang. Dan kita bisa kembali lagi, restart dengan klik atau tekan enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu let control mode, let select mode, dan let game stage. Ini adalah variabel global pengendali alur game. Control mode menentukan cara player bergerak, apakah menggunakan keyboard atau mouse. Nah, select mode digunakan di menu untuk menyimpan pilihan sementara sebelum benar-benar masuk ke permainan. Game stage, variabel paling penting menentukan tampilan apa yang digambar, logika apa yang dijalankan. Contohnya, menu hanya menu yang dirender, play, area, musuh, layar aktif. Selanjutnya adalah word, mengontrol alur visual dan interaksi game. Jadi, word wide, word height. Mendefinisikan ukuran dunia game, bukan ukuran layar. Jadi bukan ukuran layar yang ini ya, tapi ukuran dunia game seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, ukuran dunia game ini sebesar ini. Nah, seperti itu maksudnya. Game menggunakan kamera mengikuti player. Player bisa berjalan jauh, labirin bisa besar dan kompleks. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah ini, bagian yang ketiga. Deklarasi objek dan array utama dalam game. Player, ya ini, objek karakter pemain. Nah, enemies, array musuh yang tadi yang mengejar saya tuh. Nih. Ini array musuh. Koin sih yang ini, yang kuning-kuning. Koin menunjuk jalan. Jadi koin ini menunjuk jalan ke finish tempat tujuan dan kamu menang. Nah, ini dia. Walls adalah dinding labirin. Nah, ini kan seperti labirin gitu ya. Menutup jalan.
kemana kita akan mengarah. Bullets adalah peluru yang ditembakkan, gitu. Nah, itu peluru. Aim angle, sudut senjata saat ini. Target aim angle, sudut target musuh. Jadi, ketika kita menembak, tembakan itu akan langsung auto aim ke musuh. Nah, jadi seperti itu fungsi-fungsinya. Kita lanjut ke ini. Let level. Variabel ini dari sini sampai sini kan ini ada spasi. Nah, per itu kita akan jelaskan. Let level 3. Variabel ini mekanisme gameplay. Leves yaitu adalah jumlah nyawa player. Tadi kan di sini kan ada 3 jumlah nyawa player dalam bentuk hati. Dan yang kedua adalah hit cooldown. Jeda agar player tidak terkena damage terus-menerus. Jadi kan nyawa ada 3 tuh. Ketika dia diserang, nyawa yang berkurang, ada cooldown saat dia tidak terkena oleh serangan musuh. Terus let mouse mode. Tingkat kelambatan gerakan mouse. Semakin kita geser, semakin cepat. Semakin kita lambat, semakin lambat. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah difficulty level, penanda tingkat kesulitan dinamis. Jadi semakin dekat ke garis finish, maka semakin naik level-levelnya. Fungsinya menjaga game adil, halus, dan meningkatkan kesulitannya. Kita lanjut ke ini. Tombol menu untuk klik mode. Objek ini merepresentasikan tombol menu. Setiap tombol memilih X, Y posisi, WH ukuran. Digunakan untuk deteksi hover, deteksi klik mouse, konsep grafika komputer, bounding box, dan UI interaction. Kita lanjut ke fungsi setup. Fungsi setup ini adalah fungsi bawaan P5JS dijalankan satu kali saat program dimulai. Ini fungsinya. Grade canvas membuat layar game. Ya, ini tadi. Ini adalah grade canvas. Pandangan kita terhadap game. Unstroke menghilangkan garis tepi objek. Reset game inisialisasi semua objek game. Jadi setelah kita win atau kalah, kita mau restart, itu di reset semua. Fungsi utamanya menyiapkan lingkungan awal grafika dan data game. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ketika kita mati atau win, semua data game yang tadi berulang kembali. Itu fungsinya. Lanjut ke ini. Function add coin corridor. Fungsi ini digunakan untuk membuat deretan koin secara optimis dari satu titik ke titik yang lain. Parameter X1Y1 titik awal, X2Y2 adalah titik akhir. Crowns jumlah baris koin. Crowns jumlah baris koin. Ini paling tinggi itu jumlahnya hanya 3. Nah, di sini saya hanya buat 2 baris. Bisa saya lihatkan ini. Nah, nih. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Nah, seperti itu. Kita langsung win boleh. Nah, ini win. Selanjutnya adalah gap, jarak antar koin. Ini jarak antar per koin. Terus passing jarak antar baris. Nah, jadi ini jarak antar baris. Karena ada 2 baris tuh.
Saya tentukan jaraknya. Nah, seperti ini. Kita bisa rubah ke misalnya 45. Nah, nah kan kelihatan dia lebih lebih jarang-jarang gitu. Nah, tuh lanjut konsep grafika komputer procedural generation. Yang ini bagian ini menghitung vektor arah koridor koin dx dan dy arah garis len panjang koridor step jumlah koin berdasarkan jarak. Lanjut ke arah tegak lurus. Menghitung vektor normal. Fungsi membuat koin bisa lebih dari satu baris, membuat koridor terlihat rapi dan sejajar. Lanjut ke ini, for let loop ini merupakan barisan koin sejajar. Offset menentukan posisi kiri atau kanan dari jalur utama, membuat koin tidak hanya satu garis dan juga ada beberapa garis. Nah, lanjut ke for let I, let T sama dengan I atau steps coin push. Loop ini menggunakan lab untuk interpolasi posisi, menambahkan objek koin ke array coins. Setiap koin memiliki X dan Y sama dengan posisi. Taken dengan status diambil atau belum. Nah, lanjut ke bagian fungsi reset game. Fungsi reset game berfungsi untuk mengatur ulang seluruh kondisi permainan. Fungsi ini dipanggil ketika game pertama kali dijalankan. Player menekan restart, player masuk dari menu ke mode play. Nah, itu semua akan direset kembali. Fungsi utama mengembalikan game ke kondisi awal yang bersih dan konsisten. Jadi tidak akan pernah salah. Kita lanjut ke ini, lives. Jadi kan nyawa tadi ya. Baris ini melakukan reset variabel gameplay. Ya, nyawa 3. Jadi ketika kita mati atau win dengan nyawa 2, akan diulang lagi dengan nyawa yang 3. Hit cooldown player bisa langsung terkena hit. Dan lanjut nih, tingkat kesulitan direset. Semua yang sulit direset. Semua peluru dihapus. Jadi tidak ada jumlah peluru. Jadi unlimited. Kita lanjut ke ini, player. Ini fungsi player ya, untuk menggambar seorang player. Objek lah misalnya. X dan Y posisi awal player di dunia. Ini posisi awal player X dan Y. Seperti ini contohnya. Nah, posisi kita di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi di kiri bawah map. Nah, ini sesuai tata letaknya. R adalah radius collision. Nah, speed kecepatan geraknya. Nah, seperti itu. Short range adalah ini, lingkaran. Short range itu kenapa? Itu jarak kita menembak. Ketika tidak ada musuh, kita tidak bisa menembak. Tapi ketika ada musuh, nah kita bisa menembak dengan klik kanan mouse. Ya, itu. Konsep grafika komputer ini player direpresentasikan sebagai lingkaran collision 2D. Kita lanjut ke finish. Ini ya, finish. Objek finish adalah tujuan akhir permainan. Jadi itu adalah tujuan, diletakkan di kanan atas dunia.
bagian kanan atas di sini kayak musuh, oke. Nah, di situ. Oke, kita akan selesaikan ini biar kita tahu di mana tak finishnya. Layar mengenang lebih ke jarak ke objek ini ke R. Nah, seperti itu ya. Ini nih. Finish itu berbentuk rumah, jadi dia berlindung di ruang sini. Kita lanjut ke bagian koin. Lanjut, setiap koin ini menentukan dia di mana sampai akhir. Nah, kan dia dari sini sampai sini tertentukan dari sini. Ada berapa letak ya? Satu, dua, tiga, empat, dan ini yang terakhir. Ada 5 letak. Terus kita ke enemies. Enemies. Membuat area musuh awal. Nah, musuh pertama spawn di X di sini. Musuh pertama, titik responnya. Dan dead, ini status hidup atau mati. Ketika dia mati, dia akan respon lagi di titik awal yang tadi. Nah, seperti itu. Konsep game AI, respon sistem. Musuh kedua dan ketiga indetik hanya posisi dan kecepatan berbeda sehingga tetap fungsi sama. Kita lanjut ke dinding, walls. Area walls berisi persegi panjang sebagai dinding labirin. Konsep grafika komputer Axis Alligator Bonding Box. Nah, kita lanjut ke bagian ini. Dinding vertikal. Ini dinding vertikal. Semua dinding berikutnya bekerja dengan prinsip yang sama, mengontrol jalur, membuat zigzag, dan jalan buntu. Perbedaannya hanya posisi dan ukuran fungsi grafis dan collision yang sama. Lanjut ke labirin tambahan. Hub ini membuat dinding tambahan otomatis. Fungsinya menambah kompleksitas labirin tanpa menulis satu persatu. Jadi kita bisa tanpa satu persatu kayak gini, kayak blok kiri bawah, blok tengah, blok zigzag, dekat finish, dinding menipu jalan. Nah, kita tidak perlu. Kita bisa juga dengan ini, dengan tambahan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke fungsi draw. Fungsi draw. Fungsi draw adalah loop utama di game di P5JS. Fungsi ini dipanggil tambah atau kurang 60 kali per detik. Background membersihkan layar dengan warna abu-abu gelap mencegah gambar frame sebelumnya menumpuk. Konsep grafika komputer double buffering, layar digambar ulang setiap frame. Lanjut ke if game stats menu. Jika status game adalah menu, panggil draw menu pattern menggantikan eksekusi draw. Fungsi memastikan hanya tampilan menu yang digambar, bukan arena game. Nah, lanjut, jika game berada di layar ready, persiapan ini. Nah, game start ready. Tampilan layar instruksi game belum berjalan.
Lanjut ke sistem kamera. Sistem kamera. Nih, dua baris ini. Kode ini menghitung posisi kamera agar mengikuti layar. Jadi ketika kita bergerak, ini seperti kamera yang mengikuti layar di tengah. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke ini, gambar sini. Fokus menyimpan sistem koordinat dan translate menggeser dunia, bukan kamera. Jadi bukan kamera ini yang geser, tapi dunia yang berjalan. Karena kita berjalan di atas itu. Wah, kita lanjut ke draw arena. Menu dan ready. Tunggu sebentar. Kayaknya ini kelewatan nih. Ini game state file. Kode ini di dalam blok ini hanya berjalan saat game aktif. Dan saja adalah draw arena. Menggambarkan background arena sebagai alas dunia. Draw walls. Menggambarkan seluruh dinding labirin dari area walls. Static geometry. Static geometry. Gambar draw coins menampilkan coins yang menggesek apakah player mengambilnya. Jadi setiap kita lewat, koin itu akan terambil. Draw finish menggambar rumah seperti tujuan akhir game seperti tadi, yaitu draw finish dan draw short range. Menampilkan lingkaran jarak tembak player dan update player. Proses input keyboard atau mouse menggerakkan player collision dengan dinding, dan update enemies menggerakkan musuh mengecek tabrakan musuh dan player, mengurangi nyawa, menambah musuh. Selanjutnya adalah update individually. Ini update individually menambah musuh ketika player mendekati mendekati finish. Jadi ketika mendekati finish, musuh akan bertambah banyak. Ini adalah update rules. Menggerakkan peluru, mengecek tabrakan peluru dan musuh, menghapus peluru mati. Dan draw enemy menggambarkan musuh hidup. Draw bullets menggambarkan jejak peluru sebagai garis. Draw player menggambarkan karakter player dengan rotasi senjata. Check win mengecek apakah player sudah sampai finish atau belum. Pop mengembalikan koordinat ke layar normal. Draw UI penjelasan menampilkan nyawa petunjuk kontrol. Dan saya adalah if game stage win, if game stage game over, seperti ini. Menampilkan layar akhir sesuai kondisi game. Kalau kita mati ya seperti ini, kalau kita menang ya you win. Lanjut ke fungsi draw menu. Fungsi ini menggambar layar menu utama, background 20,30,20 warna biru gelap. Ya, seperti ini. Background layar utama. Memberi kesan game petualangan misteri.
lanjut ke fill warna putih, teks align center, teks rata tengah horizontal. Tujuan membuat teks menu rapi dan fokus di tengah layar. Oke. Nah, lanjut ke text size. Texas teks label as chapter. Ukuran font besar untuk judul game dan posisi sedikit di bawah layar. Ini ya. Ukuran font besar untuk judul game diposisikan sedikit ke atas layar. Prinsip UI judul harus dominan dan mudah dibaca. Makanya hurufnya agak besar supaya mudah dibaca. Text size 20. Klik untuk mulai. Tunjuk interaksi user menggunakan teks sederhana. Mouse sebagai input awal game. Fungsi berikutnya adalah fungsi draw ready. Fungsi draw ready. Memberikan layar dengan warna hitam. Makna visual transisi sebelum gameplay dimulai. Lanjut ke fill, text align, cancel. Ya ini cancel. Menyiapkan teks instruksi agar mudah dibaca sama penjelasan. Menampilkan teks siap sebagai tanda persiapan dimulai. Kita lanjut ke fungsi drawing. Ya, ini win ya, waktu win. Seperti inilah contohnya. Contohkan. Nah nih, you win. Warna hijau, simbol berhasil atau menang. Nah, ini termasuk psikologi warna ya. Memang hijau itu identik dengan menang dan merah identik dengan kalah. Dan kita bisa lanjut ke fungsi draw game over. Memberikan opsi restart tanpa reload halaman. Fungsi game over. Merah gelap simbol bahaya dan kegagalan. Nah, kita lanjut ke fungsi draw UI. Kita lanjut ke fungsi draw arena. Fungsi hmm, fungsi sebelumnya udah dijelaskan, jadi kita langsung ke
Fungsi mouse speed. Fungsi mouse speed adalah event handler di PLM.js. Fungsi ini akan otomatis dipanggil ketika user menekan mouse. Ketika grafika komputer interaksi, event-based programming program merespon aksi user. Dan yang ini, game states. Jika mouse klik saat menu game berpindah dari menu ready, transisi antar stage berdasarkan input. Langsung ke LC. Saat klik di layar ready, gameplay resmi dimulai. Game flow, menu instruksi gameplay. Jika klik ketika setelah menu atau kalah game di reset ke kondisi yang awal. Nah, seperti itu. Konsep UX, preset cepat tanpa halaman. Fungsi key presets yaitu fungsi key presets. Nah, ini fungsi ini menangani input keyboard, interaksi manusia, keyboard sebagai input device utama. Oke, shoot. Jika tombol spasi ditekan, layar menembakkan peluru. Kita pilih keyboard ya. Kita contohkan. Nah, menggunakan keyboard. Letakkan di sini. Nah, seperti main keyboard. Ini spasi dia akan menembak. Nah, saya pilih mode ke. Oke, kita ulang ya. Keyboard. Ini di sini. Nggak akan saya gerakkan. Ini saya gerakkan dengan keyboard. Nah, ya seperti itu. Nah, saya contohnya. Berikut sudah penjelasan semuanya. Ya sudah habis. Sekian dari saya tentang game ini. Game ini dibuat menggunakan library PWJS dengan konsep grafika komputer 2D. Semua objek digambar menggunakan sistem koordinat Cartesius. Kamera dibuat dengan cara menggeser seluruh dunia mengikuti posisi layar. Interaksi user diatur melalui event, mouse, dan keyboard. Struktur game menggunakan finish stage machine sehingga alur permainan terkontrol dengan rapi. Dengan konsep ini, game mampu menampilkan animasi interaksi dan visual yang dinamis. Dari saya ya, Alexan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.